Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Hamkansari dari kelas 3E dengan NIM 12450115033. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 basis data, yang dimana kita akan membuat tabel di tahapan pertama, itu tahapan U normalize from UNF, atau yang disebut dengan tahap awal dari desain tabel sebelum dilakukan proses normalisasi. Nah, pada tahap ini data masih mentah dan belum terstruktur dengan baik, bisa mengandung data ganda atau yang berulang. Nah, contohnya pada tabel nama NK. Nah, di sini masih terlihat nih data-data yang berulang nih. Ini juga di dosen ini, data-datanya masih berulang. Nah, next ke tahap selanjutnya yaitu first normal form atau 1NF. Nah, pada tahap ini sebuah tabel dikatakan memenuhi 1NF jika setiap kolom berisi nilai yang tidak bisa dipecah lagi dan tidak ada data berulang dalam satu kolom. Nah, ini dia, kolomnya ini udah dipecah lagi nih. Tadi ini masih berulang ya di nama MK-nya nih, lihat. Nah, pada 1NF ini udah dipecah lagi nih. Udah nggak ada yang berulang-ulang lagi. Ini di dosen juga udah dipecah. Oke, next ke tahap selanjutnya yaitu second normal form atau 2NF. Nah, pada 2NF ini tabel memenuhi 2NF jika sudah setiap atribut non-key bergantung sepenuhnya pada primary key, bukan hanya sebagian dari primary key. Contoh, misalkan tabel 1NF memiliki primary key gabungan NIM dan mata kuliah. Nah, ini masih ada NIM dan mata kuliah masih bergabung. Nah, pada 2NF itu harus dipisah lagi nih, maka dipecah lagi tabelnya menjadi 3 nih. Ada NIM, nama mata kuliah, dan kode mata kuliah. Itu pada second normal form. Nah, oke, next ke tahap selanjutnya yaitu third normal form atau 3NF. Nah, pada third normal form ini tabel memenuhi TNF jika sudah memenuhi 2NF dan tidak ada transitive dependency, artinya kolom non-key tidak bergantung pada kolom non-key lainnya. Nah, contohnya ini pada misalkan nama dosen. Nama dosen ini udah bergantung pada ID dosen lagi. Nah, nggak kayak gini lagi tadi nih, masih bersama gini, bergabung. Dia udah dipecah kembali dan memiliki satu primary key di setiap entitas itu. Nah, ini lihat, setiap entitas itu sudah memiliki satu primary key atau kunci utama dia. Nah, sekian saja penjelasan dari tabel. Kita langsung masuk ke tabel entitasnya. Kita buat entitas pertama. Entitas pertama yaitu, nah, entitas pertama itu fakultas. Oke, fakultas. Fakultas itu berisi ID fakultas. Nah, logical ID fakultas ini varchar. Nah, size-nya itu 10. Oke. Lanjut, next. Atribut kedua yaitu nama fakultas. Nama fakultas. Logicalnya itu varchar. Mana varchar? Nih, varchar. Size-nya itu minimal 50 lah. Maksimal 50. Oke. Nah, fakultas sudah nih. Selanjutnya kita buat entitas baru lagi yaitu prodi. Nah, prodi itu atributnya berisi, yang pertama itu adalah ID prodi. Logicalnya itu ID prodi varchar. Mana varchar? Varchar minimal 10. Nah, ini primary, kita masukkan primary. Terus nama prodi. Nama prodi ini logicalnya varchar. Size-nya 50. Nah, ini wajib. Oke, apply. Oke, ID faculty. Ini kelupaan. Primary UID. Oke. Selanjutnya kita buat tabel
dosen, tabel dosen. Oke, atributnya berisi yang pertama ID dosen, nah ID dosen logikalnya itu varchar ID dosen berapa ya, ID dosen itu 10 primary UID. Terus nama dosen itu logikalnya varchar, size-nya nama orang mungkin panjangnya ada yang 80 kali ya, 80 maksimal. Selanjutnya ke tabel entitas baru, yaitu mahasiswa. Mahasiswa atributnya berisi yang pertama itu NIM. Nah, NIM ini logikalnya varchar dengan size 11. Ini primary UID. Terus ada nama mahasiswa, nama orang itu pakai varchar. Biasa nama orang itu panjangnya ada yang 100 huruf lah ya, 100. Terus oke, next kita buat entitas lagi. Selanjutnya itu entitas kelas. Oke, kelas kita buat ID kelas. ID kelas logikalnya itu integer. ID kelas maksimal 3. Terus nama kelas logikalnya varchar. Next ada tahun kelas, logikalnya varchar. Mana nih? Nah, ini varchar. Tahun itu 4. Nah, entitas selanjutnya yaitu mata kuliah atau matkul. Nah, di matkul ini berisi ID matkul. Logikalnya itu varchar. ID matkul itu maksimal berapa ya? 11. Oke. Next, selanjutnya nama mata kuliah itu logikalnya kita kasih varchar 50. Next ada SKS, jumlah SKS itu kita kasih logikalnya integer. Ini integer ya. SKS itu cuma 1. Oke. Nah. Bentar. Jadi kelas ini primary UID. Terus ini juga primary UID. Oke. Next ada KRS. Sip. Dah, kalau udah gini. Nah, kita buat lagi relasi ini. Relasi baru. Oke, setiap fakultas itu bisa memiliki banyak prodi. Sementara satu prodi itu hanya bisa memiliki satu fakultas. Berarti one to many. One to many. Identify. Nah, udah nih, one to many. Oke, one to many ya. Terus prodi. Satu prodi itu bisa memiliki banyak mahasiswa. Sementara
satu mahasiswa hanya bisa memilih satu prodi. Berarti, nah, one too many. Next, dosen. Oke, satu dosen itu bisa mengajarkan banyak mahasiswa. Sementara mahasiswa hanya bisa diajarkan dengan enggak gitu. Satu dosen itu bisa memiliki banyak mahasiswa, sementara mahasiswa akan diajarkan oleh satu dosen pada setiap matkulnya. Nah, ini berarti begini. Oke, identifyingnya belum dicentang, sorry. Next, dosen itu bisa memiliki banyak kelas, sementara satu kelas hanya bisa diajarkan oleh satu dosen. Next, mahasiswa bisa memilih banyak KRS, sementara KRS hanya bisa dipilih satu mahasiswa. Nah, jadi kayak gini nanti. Oke. Next, ke selanjutnya. Selanjutnya itu ada kelas. Kelas berarti satu matkul itu bisa pada banyak kelas, sementara satu matkul itu bisa berada pada banyak kelas, sementara satu kelas itu hanya bisa satu matkul. Nah, jadi begini. Oke, kalau udah begini, udah selesai nih relasinya. Relasinya udah selesai. Berarti langsung aja kita running dulu. IRD kita. Bentar kita kecilin dulu. Kecil. Nah, ini pencet engineer. Oke, kita rapikan dulu ya, dikit sedikit kita rapikan dulu. Oops. Terus oke, maka tabel IRD kita sudah selesai berdasarkan tabel yang ini tadi. Nah, oke, sekian saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.